Panggilan ini kini direkam. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya selamat malam, teman-teman. Waalaikumsalam. Oke, udah ada berapa Selamat malam, Kak. pan ya? Malam-malam. Wah, hari ini Malam. Malam-malam. ada 128 partisipan malam ini, teman-teman, antusiasnya mantap banget. Oke, jadi halo semuanya, perkenalkan nama saya Ocha yang akan menemani teman-teman semua untuk webinar malam kali ini semuanya ya. Dan atas nama Style, aku mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah meluangkan waktunya ke webinar malam kali ini yang bertemakan Study in Japan, gali persiapan tembus kuliah S1 di Universitas Top Jepang. Nah, teman-teman semua, aku mau izin menyampaikan beberapa house rules gitu ya untuk webinar kita malam hari ini. Jadi untuk semuanya mohon dipastikan untuk menonaktifkan mikrofonnya selama acara berlangsung seperti itu. Dan juga nanti akan ada sesi Q&A. Jadi mohon untuk tahan dulu pertanyaannya di sesi yang sudah ditentukan gitu ya, karena nanti pada saat sesinya berlangsung, aku akan memprioritaskan teman-teman yang menunjuk tangan dan juga mengirimkan pertanyaan pada sesi yang sudah ditentukan seperti itu. Jadi buat teman-teman yang curi-curi duluan, mohon maaf, aku akan mendahulukan mereka yang mengajukan pertanyaan di sesi yang sudah ditentukan seperti itu ya. Dan untuk ketiga, mohon menjaga kenyamanan bersama. Sekali lagi mohon dinonaktifkan dulu mikrofonnya selama webinar berlangsung. Dan aku juga ingin menyampaikan bahwa webinar ini akan didokumentasikan, akan direcord gitu ya untuk teman-teman peserta untuk lihat-lihat lagi seperti itu. Oke. Nah, semuanya mungkin sebelum aku memperkenalkan sama speaker kita malam kali ini, aku mau cek ombak dulu kali ya. Di sini kan udah 120-an lebih nih yang datang gitu ya. Boleh dong pengen tahu siapa di sini yang masih pelajar SMP, SMA mahasiswa. Boleh react dulu jempolnya? Oke, banyak banget ternyata ya teman-teman. Nah, kalau misalnya orang tua nih, ayah bunda ada nggak di sini yang mungkin anaknya pengen kuliah di Jepang? Ada nggak ya ayah bunda? Ada juga ya. Masya Allah, jadi emang semua kalangan ada di sini karena emang excited banget pengen tahu gimana sih caranya lolos S1 ke negeri Sakura kayak gitu ya. Nah, teman-teman, kalau boleh tahu juga nih, ada yang bisa ngasih tahu nggak dream kampus kalian tuh di Jepang tuh apa sih? Ayo, kan di Jepang tuh mungkin bisa di komen aja kali ya. Kan di Jepang tuh ada banyak ya kampus-kampusnya ya. Ada University of Tokyo atau kalau warlock-warlock Jepang sana bilangnya Todai, Tokyo Dagaiku. Ada yang Waseda ke kampusnya Jerome. Oke, ada yang Nagoya juga. Ada yang Kyoto. Ada yang Tokyo University. Oke, banyak ya teman-teman ya. Jadi tadi ada yang sempat mention tuh salah satu kampus dari speaker kita gitu ya di Nagoya University. Aku mau sekali memperkenalkan dulu kali ya langsung ke speaker kita semua di malam hari ini, yaitu Kak Raffi yang sebenarnya sekarang lagi menempuh studi atau gelarnya S1 gitu ya di Nagoya University dengan beasiswa pendidikan Indonesia kayak gitu. Nah, halo Kak Raffi. Halo, ini udah Halo kedengeran kan? Kak, apa kabar Kak malam ini Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kakak kalau boleh tahu lagi di mana nih? Lagi di Indonesia atau masih di Jepang? Sekarang kebetulan domisili di Indonesia sih. Oh di Indonesia, oke deh kalau kayak gitu. Oke Kak Raffi, jadi teman-teman semua, Kak Raffi akan berbagi pengalaman langsung gitu ya mengenai perjalanan studinya di Jepang. Dan buat teman-teman yang pengen tahu gitu gimana sih tips tembus kuliah di luar negeri gitu ya. Terus kayak mungkin strategi-strateginya, mungkin dokumen-dokumennya yang perlu dipersiapkan kayak gitu. Itu tuh pasti akan di-spill sama Kak Raffi malam hari ini. Oke deh, jadi mungkin tanpa berlama-lama kali ya Kak ya. Peserta udah nggak sabar, aku akan mempersilahkan Kak Raffi untuk memaparkan materinya. Waktu dan tempat dipersilakan, Kak. Oke, terima kasih. Saya izin share screen sebentar. Ini udah kelihatan atau? Sudah, Kak? Oke, sebentar ya. Oke. Selamat malam semuanya. Ya, perkenalkan nama saya Raffi Reski Firdaus. Saya
dulu kuliahnya S1 di Nagoya University Jepang, dan dulu saya kebetulan di jurusan Fisika Murni. Dan dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah webinar tentang pengalaman saya, gimana cara saya dulu persiapan um, uh, untuk pendaftaran kuliah S1 di Jepang ya. Dan gitu. Jadi yang tadi saya udah jelaskan juga, saya adalah mahasiswa di Fisika Murni di Nagoya University Jepang. Buat orang yang mungkin bagi yang belum tahu Nagoya itu di mana, ya maaf juga saya nggak ngasih peta Jepang di sini. Cuman Nagoya itu di tengah-tengahnya Jepang banget. Jadi di antara Osaka sama Tokyo. Dan Nagoya itu termasuk mungkin kota terbesar ketiga atau keempatnya Jepang. Mungkin kedua itu Yokohama, terus ketiga Osaka sih. Ya. Jadi gitu. Dan dulu kebetulan saya SMA-nya di SMA di negeri Bandung itu. Saya selalu besar di Bandung dari lahir. Lalu saya setelah lulus langsung kuliah S1 di Nagoya University Jepang. Sekarang kesibukan saya uh, udah saya tulis di sini. Jadi saya riset di fisika teori, dan saya sudah menggeluti itu dari mungkin 2 tahun lalu. Aktivitas saya di Jepang itu mungkin saya bisa kategorikan jadi 3, walaupun ada lumayan banyak, cuman aktivitas saya yang main itu PPI Nagoya. Jadi PPI itu sebuah persatuan pelajar Indonesia, mulai dari S1, S3, S2, atau bahkan yang sekolah bahasa, itu PPI. Dulu saya alhamdulillah dia sempat mendapat amanat untuk menjadi ketua di PPI Nagoya tersebut. Lalu yang kedua itu ada yang namanya TEDx Nagoya, yang dibagi orang-orang, mungkin bagi kalian yang pernah lihat di YouTube tentang orang yang memberi suatu presentasi selama 15 menit, itu TED Talks. Jadi kita mengorganisir sebuah event di Nagoya University. Lalu yang ketiga itu Astronomy Club. Jadi yang ada di gambar ketiga ini, kita mungkin setiap bulannya atau 2 bulan sekali itu kita pergi ke suatu tempat untuk misalkan memfoto bintang atau galaksi gitu biasanya. Oke. Jadi itu. Jadi untuk singkatnya, journey saya ke Jepang atau persiapan saya ke Jepang dari 2019 itu berarti kelas 1, kelas 2 SMA. Itu saya tuh mulai dengan yang namanya tuh portfolio building. Apa itu portfolio building? Portfolio building itu ya membangun portfolio. Jadi maksudnya bisa dengan mengikuti lomba atau misalkan mengikuti organisasi, terus mungkin apa namanya istilahnya volunteer di suatu komunitas atau organisasi, itu bakal menjadi suatu ingredient penting yang bakal saya jelaskan nanti. Lalu habis itu setelah portfolio building, saya mulai apa istilahnya prepare buat IELTS dan SAT. Jadi IELTS itu adalah suatu tes buat bahasa Inggris itu. Nah kebetulan di Nagoya University saya mengambil jurusan fisika yang tapi bahasa pengantar itu bahasa Inggris. Jadi di situ saya membutuhkan IELTS untuk daftarnya. Lalu saya juga butuh SAT untuk salah satu persyaratannya. SAT itu mungkin kalau sekarang itu tes istilahnya mungkin mirip TKA gitu, cuman yang diteskan itu cuma matematika sama bahasa Inggris saja. Kalau saya dulu diteskan fisika, kimia, sama matematika, cuman sekarang
matematika sama bahasa Inggris saja. Terus habis itu saya mulai apply ke banyak universitas, lalu mungkin di pas 3 SMA semester 2 itu saya mulai dapat uh, hasil-hasil yang saya daftar. Jadi kenapa saat di Jepang, kenapa kuliah di Jepang, itu banyak banget pros-nya atau keuntungannya. Jadi mungkin yang kalian tahu juga, Jepang itu kualitas pendidikannya sangat tinggi. Bahkan mungkin banyak yang universitas top 50, top 30 itu dari Jepang juga ada. Kayak University of Tokyo, atau Kyoto University, atau Osaka University, atau Nagoya University, atau Tohoku University akhir ini. Terus banyak banget oportunitas untuk beasiswa. Ini ada dua, jadi untuk mahasiswa yang belum ke Jepang dan mahasiswa yang lagi kuliah di Jepang juga ada banyak beasiswa. Terus yang ketiga itu safety, maksud safety itu di Jepang tuh sangat-sangat aman. Jadi saya sering sekali keluar tengah malam dan tetap dan di jalan juga aman gitu, nggak ada misalkan kejahatan atau apa gitu. Jadi salah satu negara paling aman di dunia itu Jepang. Yang keempat tuh opportunity riset. Kebetulan saya itu jurusan fisika murni dan dari dulu saya ingin banget riset di fisika teori. Dan kebetulan di Nagoya University itu ada laboratori di mana mereka sempat memenangkan Nobel Fisika di 2008 itu. Jadi untuk riset, opportunity riset itu sangat tinggi di Jepang. Untuk student life-nya juga saya bisa bilang, untuk misalkan dibandingkan dengan negara-negara Asia Timur, saya bisa bilang student life-nya itu sangat-sangat banyak yang bisa diekspor. Terus yang terakhir itu di Jepang tuh sangat-sangat murah sih dibandingkan mungkin kalau kuliah di Eropa atau Amerika atau bahkan Inggris sama Australia. Nanti saya jelaskan detailnya. Ya, terus ini umumnya yang apa istilahnya? Universitas Jepang yang biasanya orang Indonesia yang daftar gitu. Kebetulan saya hampir punya teman di setiap universitasnya, jadi saya tahu juga. Dan ya, misalkan yang 1, 2, 3, 4 ini resume-kan Asia Pacific University di Kyushu, itu mungkin sekitar ratusan orang, mungkin bisa 300-400 orang Indonesia. Tokyo International University juga saya rasa ratusan, 100-200 orang. Waseda University itu mungkin puluhan atau ratusan kira-kira. Keio juga sama. Dan di di yang 4 universitas ini, mereka itu universitas swasta dan pada umumnya tuh lebih banyak yang sosial ya. Cuman Waseda University ada beberapa orang juga yang teknik. Itu teman saya juga kebetulan anak teknik apa ya, sipil di Waseda. Terus Kyo juga ada. Terus yang selanjutnya tuh Tohoku University, University of Tsukuba, Nagoya University, Okayama University, Osaka University. Kalau ini mungkin sekitar 30-an orang atau enggak, mungkin 80-an orang, 70-an orang. Ini juga beragam, ada yang IPA sama IPS, cuman yang Osaka itu saya rasa kebanyakan IPS ya, yang untuk program bahasa Inggrisnya. Terus Nagoya University sama Tohoku itu ada yang hukum, ada yang sains juga, ada engineering juga. Cuman Tohoku seingat saya lebih ke IPA. Gitu. Kyoto University juga sama. Lalu ada juga Kyushu University, itu banyak banget orang Indonesia. Sama yang terakhir tuh Institute of Science Tokyo. Dulu namanya Tokyo Tech, di Tokyo Institute of Technology. Dan ini mungkin gambar ini saya ambil di Waseda Waseda University ketika sempat mengunjungi universitas.
dan itu lalu kalau misalkan gitu kalau misalkan nggak dapat beasiswa terus misalnya mau menghidupi eh, apa namanya dengan biaya sendiri gitu itu bisa juga. Cuman mungkin ini yang harus dipersiapkan kalau misalkan universitas nasional. Kalau nasional tuh kayak misalkan Nagoya University, Tohoku University, Osaka University, itu kira-kira 820 ribu yen per tahun. Tapi ini tuh uh, jadi ada uang registrasi 300 ribu sama uang SPP-nya tuh 500 ribu yen per tahun. Dan uang registrasi itu dibayar sekali aja. Jadi misalkan tahun kedua tuh cuma bayar 500 ribu aja. Kalau dekonversi itu jadi 50 juta. Yang apa? Misalkan 500 ribu yen tadi, itu jadi 50 juta per tahunnya. Kalau private universitas swasta kayak misalkan Keio sama Waseda itu lebih mahal lagi. Jadi mungkin bisa 1,5 kalinya atau 2 kali. Ini itu terus living cost juga kebetulan apa ya tergantung daerahnya juga ya. Jadi teman-teman saya yang itu di Tokyo itu lumayan mereka lumayan mahal sih biaya tinggalnya. Jadi rata-rata 150 ribu ya di Tokyo. Terus kalau Nagoya itu di Chubu itu 89 ribu, Tokyo 82 ribu, berarti sekitar 8 jutaan. Sama Kyushu juga 82 ribu. Kalau saya kebetulan bisa istilahnya meminimalisir. Jadi saya kebetulan suka masak juga di rumah. Jadi bisa nge-minimaliserin jadi bahkan 50 ribu yen, 60 ribu yen per bulannya. Jadi sekitar 5-6 juta per bulan. Untuk biaya hidup ini udah termasuk biaya kosnya di apartemen gitu sama sama uang makan, transportasi dan lain sebagainya. Untuk gambarannya, kalau misalkan di US, UK atau Australia itu kira-kira mereka bisa spend sebesar 20 sampai 30 juta rupiah per bulannya. Jadi saya rasa Jepang tuh lebih murah 2 kali atau bahkan 3 kalinya dari uh, di sana gitu, di Australia atau di UK. Ini gitu. Iya, jadi banyak jalur juga buat S1 di Jepang. Jadi ada yang pertama tuh yang tadi saya jelaskan dan kebetulan saya juga dari sana tuh dari English Talk Program, maksudnya program bahasa Inggris. Jadi itu saya itu program G30 namanya, program Global 30. Dan mungkin kalau di Indonesia tuh apa program internasional tuh mungkin lebih mahal ya. Cuman kalau di Jepang tuh mereka dipatok harganya tuh sama. Maksudnya dipatok SPP-nya tuh sama. Sama-sama 500 ribu yen per tahun. Jadi itu. Jadi English Talk Programs itu misalkan di Nagoya, tadi di Tokyo Institute, Tokyo International, Ritsumeikan aku juga, terus hampir semua yang tadi saya jelaskan sini ya, di sini. Ini semuanya berbahasa Inggris. Apa maksudnya provide program bahasa Inggris semuanya sini. Dan untuk itu perlu juga apa namanya tes IELTS atau TOEFL gitu ya. Sama tadi saya juga ambil SAT. Itu semacam tes skolastik atau tes yang pakai TK tadi. Cuman matematika sama bahasa Inggris. Lalu apa namanya? Kalau misalkan seandainya mau yang ngambil bahasa Jepangnya langsung, maksudnya diajari dengan bahasa Jepang. Itu juga bisa juga. Cuman saya saya punya beberapa teman, cuman bedanya tuh lebih sedikit sih. Saya bisa ngeliat tuh benar-benar lebih sedikit daripada orang yang pakai bahasa Inggris di Jepang. Jadi itu mereka bisa pakai tes yang namanya ENJU, itu tes dari Jepangnya langsung kayak TKA-nya Jepang gitu. Terus butuh juga Japanese Proficiency, maksudnya tes semacam JLPT gitu. Mungkin N2 atau sebenarnya N2 gitu sih buat ngambil.
Lalu em, kebanyakan kalau misalkan ini itu yang nggak pakai beasiswanya. Yang kedua yang saya sering lihat tuh yang pakai Max Scholarship. Ya, Max Scholarship atau mungkin Mitsui Busan kayak Jerome gitu. Jadi kalau orang yang dapat beasiswa Max sama Mitsui Busan itu mereka bakal dikasih yang namanya sekolah bahasa gitu selama 1 tahun atau 1 semester. Habis itu mereka bakal ikut ujian masuknya juga. Eh, saya kurang tahu. Tapi kalau Max itu agak beda lagi sistemnya, cuman sama-sama aja. Yang dites lagi di situ di sekolah bahasanya. Terus nanti dapat universitasnya, nanti bisa masuk situ. Dan mungkin ini ya keuntungannya Japanese Top Programs ini bisa ngambil jurusan apa aja. Jadi bisa arsitek, bisa bahkan apa ya, mungkin apa aja benar-benar apa aja. Cuman kalau yang bahasa Inggris tuh karena jurusannya terbatas. Jadi mungkin bagi yang uh, mau jurusan apa, cuman ternyata nggak ada itu mungkin bisa saya sarankan ke yang ini Japanese Top Programs. Untuk beasiswanya tuh bisa macam-macam. Uh, jadi yang mungkin terkenal tuh Max no Mitsubishi, terus Jaso, terus mungkin yang English Programs ini mereka ada juga dari beasiswa dari universitasnya langsung. Bisa parsial, bisa full. Kebetulan untuk di Nagoya, Kyoto, sama Tohoku tuh ada yang full juga beberapa orang. Lumayan banyak juga sih sebenarnya. Itu. Um, ya, jadi ini kira-kira prosedur aplikasinya. Jadi yang pertama tuh um, ambil jurusan yang ingin diambil gitu, choose courses and universities, sama ambil universitas yang ingin di ini. Jadi dulu kalau saya mau cerita lagi, dulu tuh saya sempat mau apply ke 4 universitas di Jepang. Cuman karena saya nggak terlalu apa ya namanya, karena saya kekeh di fisika murni gitu, ya saya cuman apply ke Kyoto sama Nagoya di Jepang. Asalnya mau sempat um, apa istilahnya apply ke Tohoku sama Kyushu juga, cuman karena pas mau bikin esai itu nggak bisa, jadi saya apply-nya ke 2 universitas itu aja di Kyoto sama Nagoya. Habis itu um, prepare documents itu bisa yang tadi um, yang IELTS SAT yang tadi, terus sama yang ini ya tadi yang ketiga ini yang esai, terus recommendation letters, maksudnya uh, kayak semacam apa istilahnya surat rekomendasi dari guru gitu. Jadi misalkan guru ini merekomendasikan siswa ini untuk apply um, ke universitasnya gitu. Jadi gitu. Terus esai ini kebetulan memerlukan waktu yang lama juga ya. Itu butuh sekitar 1 atau 2 bulan buat uh, nulis, mulai nulis, terus ngerombak ulang karena banyak yang salah. Jadi bisa prosesnya cukup lama juga. Habis itu kalau udah selesai semua tuh, itu kita submit application-nya. Dan misalkan nanti diterima interview, atau misalkan nggak perlu interview juga ada kasusnya. Jadi kalau misalkan ada interview, nanti kita interview juga, mungkin selama 1 jam. Habis itu sekitar 1 bulan kemudian baru ada yang namanya acceptance letters. Oke, itu. Terus ya di sini juga ya, apa? Tadi saya sempat mention juga portfolio building. Portfolio building itu bisa apa aja. Yang pertama tuh tadi bisa kompetisi. Kebetulan saya lewat jalur ini karena saya ngambil jurusannya fisika murni juga ya. Jadi saya lumayan apa namanya tertarik fisika juga dari SMA. Jadi saya ikut-ikut banyak lomba fisika juga. Dan kebetulan dapat beberapa hasil yang memuaskan di situ. Um,
terus saya pakai sertifikatnya dan lain sebagainya untuk uh, ditulis di esainya, terus ada nanti di portofolio juga dia pas di apply juga nanti. Um, jadi saya lewat situ, lewat jalur yang kompetisi ini. Terus yang kedua tuh bisa jalur riset juga. Misalkan jalur risetnya ya lomba riset ya. Jadi beberapa teman saya juga ada yang kebetulan lewat jalur ini riset. Terus um, mungkin bagi yang orang mau masuk teknik juga bisa bikin project sendiri juga gitu. Ada teman saya yang teknik itu dia bikin suatu otomasi robot gitu pakai Lego sendiri, dan karena itu dia masuk Nagoya University. Jadi bisa apa aja portofolionya. Yang ketiga itu bisa organisasi, dan ini mungkin buat terutama yang jurusannya sosial ya, ini benar-benar berguna banget. Jadi teman saya yang jurusannya hukum atau ekonomi, mereka kebanyakan mempunyai latar belakang yang organisasi yang kuat gitu, sama um, ya, dan yang kayak volunteeran gitu juga. Jadi volunteering itu um, aktivitas sukarela ke komunitas gitu. Itu bisa juga. Jadi ke komunitas sekitar, bagi yang membutuhkan, terus kita bikin suatu apa namanya kegiatan atau merancang suatu ya kegiatan juga gitu ya, volunteer sukarela. Jadi itu. Atau juga mungkin apa istilahnya, bisa juga kayak ikut edu tripnya yang dari sel itu, yang apa namanya, jadi itu trip yang workshop langsung hands langsung ke universitasnya di Waseda sama Tokyo. Kenapa membantu? Karena nanti bakal ngebantu di bagian esainya. Pas kita nulis esai, misalkan kita udah pernah berpengalaman gitu, uh, um, dari universitasnya langsung, terus udah pernah ngeliat sendiri pakai mata sendiri, itu bakal personal banget dan kemungkinan besar bakal disukai gitu sama apa namanya admission committee. Jadi itu yang portofolio. Terus ya, ini mau di penghujung presentasi kan ya, tinggal 2 slide lagi. Jadi ini saya yang tadi ini, jadi di gambar kanan ini itu gambar foto-foto saya yang di Jepang. Jadi ini juga di ketika pas saya lagi di TEDx Nagoya University juga. Dan saya benar-benar bisa bilang student life di Jepang tuh sangat-sangat menyenangkan sih. Karena bisa ikut organisasi unit-unit mahasiswa yang banyak banget di Jepang. Mungkin di Nagoya tuh ada 40 atau 50 gitu. Terus teman-teman saya juga banyak yang nyoba-nyoba gitu, misalkan nyoba 3 atau 4 gitu. Itu banyak juga. Saya dulu tuh aktif di yang namanya TEDx Nagoya University. Jadi ada sekitar 50-an orang gitu. Dan saya itu orang internasional sendiri. Saya orang Indonesia sendiri. Yang lainnya orang Jepang semua. Jadi kalau ngomong tuh harus pakai bahasa Jepang, supaya mereka nggak bisa bahasa Inggris. Meetingnya juga pakai bahasa Jepang, terus eventnya sendiri itu pakai bahasa Jepang. Jadi itu benar-benar membantu juga buat saya untuk apa namanya, bisa lebih percaya diri juga memakai bahasa Jepang, sama lebih lancarin juga bahasa Jepang. Itu sama banyak sih. Dari situ juga saya dapat banyak teman. Misalnya ini main istilahnya petasan di Jepang gitu, fireboard di Jepang. Terus ini juga kita main ke Universal Studio. Terus yang ini tuh semacam apa ya, festivalnya Jepang. Ini 3 hari, terus dari pagi sampai malam gitu. Ini, ya. Kalau yang foto kedua ini angklung. Ini kita main angklung. Jadi orang-orang dari PPI Nagoya itu main angklung di Tokyo University. Sorry, untuk University di Tokyo, di suatu hall gitu di Tokyo.
Terus iya, ini tahun lalu sekali. Terus yang lima ini di event yang sama juga. Jadi ini teman saya tuh dia ketua, kebetulan dia dulu juga ketua BPI di Waseda University juga, dan seangkatan juga sama saya. Terus dia jadi semacam ketua di event ini gitu. Um, jadi itu terus yang foto keempat ini saya naik Gunung Fuji pertama kali pas tahun kedua. Terus yang ini gambar Milky Way yang saya ambil pakai kamera saya sendiri. Dan itu saya belajar dari nol. Kebetulan banyak banget apa namanya istilahnya kak kelas yang ngajarin saya cara foto Milky Way dari nol sampai sampai kayak gini. Ya, ya itu banyak banget yang saya bisa lihat pas dan live di Jepang. Yang saya rasa. Terus ini things I wish I knew at 17. Maksudnya kalau saya balik lagi gitu ke pas SMA gitu. Apa yang saya bakal kasih tahu ke saya sendiri. Yang pertama tuh don't obsess of rankings. Maksudnya gini. Jadi saya tuh dulu um, keterima di 2-3 universitas. Dan dari ketiga universitas ini, Nagoya University termasuk ranking yang paling rendah gitu dari yang saya 3 universitas yang keterima. Dan pada akhirnya saya milih Nagoya University dengan mungkin alasannya agak irasional dikit. Cuman apa ya? Karena emang dari dulu pingin ke Jepang sama untuk di bidang fisika teori, saya rasa Nagoya University lebih maju gitu daripada yang lain. Jadi itu yang saya pilih. Dan Indian saya benar-benar mensyukuri itu karena kalau saya nggak di Nagoya University, saya nggak bakal mengalami ini student life ini. Yang saya rasa sangat-sangat apa ya, kaya gitu, yang sangat rich. Ya saya mensyukur itu. Lalu yang kedua tuh start start preparing early, maksudnya um, saya rasa dulu saya lumayan ngepepet juga apa namanya nge-prepare ya. Um, jadi mungkin saya rasa kalau bisa ya dari kelas 11 saya ingin prepare untuk dokumen-dokumen sama tes-tes seperti SAT, IELTS itu. Cuman nggak masalah sih. Yang ketiga itu ya ini grades matter but portfolio and experiences matter too. Jadi saya kebetulan dulu mungkin lebih ke tipe yang kutu buku gitu ya. Jadi saya benar-benar fokus di um, nilai-nilai sekolah doang sama ya ya kompetisi itu masuk ke portofolio sih. Cuman maksud saya tuh saya kurang mengalami yang namanya organisasi-organisasi gitu sih posisinya. Jadi mungkin saya pengen juga experience-nya kayak gituan dulu posisinya. Cuman itu nggak masalah. Yang keempat tuh ini apply even if you think you're not good enough. Jadi kebetulan saya pas sebelum COVID itu saya nggak kepikiran buat daftar ke luar negeri ya. Jadi pas COVID kebetulan kayak ingin mungkin gara-gara gabut atau apa gitu. Jadi kepikiran nyoba-nyoba gitu. Apply ke luar negeri. Alhamdulillah mungkin gara-gara itu juga. Jadi saya bisa di sini di uh, situasi seperti ini. Di mana saya sempat kuliah di Nagoya University di jurusan fisika. Ya itu. Yang terakhir itu ini ya, ask for help and talk to the experience atau seniors itu. Maksudnya saya dulu ya jarang banget mau inisiasi untuk bertanya gitu. Mungkin kalau saya dulu sering bertanya gitu ke orang yang sudah berpengalaman, mungkin lebih gampang gitu ya, uh, prepare-nya. Jadi itu sih yang saya ingin kasih tahu ke saya dari sendiri, dari saya sendiri di masa lalu. Kayaknya udah sih itu aja. Ini udah selesai. Saya terakhir. Udah.
Oke, Kak Raffi, wah terima kasih banyak ya Kak atas insight dan paparannya. Jadi buat teman-teman yang hadir di webinar ini, jadi kayak kebayang gitu kalau misalnya mau daftar kuliah di Jepang, itu alurnya kayak gimana aja dan apa aja yang dipersiapin. Kak, kalau aku misalnya boleh nanya nih Kak, kalau di Jepang tuh kayak ada rata-rata gitu nggak sih SAT atau IELTS-nya berapa gitu? Ya itu ada mereka jadi ngasih tahu juga di websitenya untuk um, yang bentar ya. Jadi saya kebetulan nggak ngasih juga sini, harusnya saya ngasih. Cuman buat universitas saya itu bisa dicek juga di websitenya langsung. Oke. Itu yang saya ingat tuh mereka sekitar 1.300-an atau 1.200-an sampai 1.500-an sih rata-ratanya di SAT. Kira-kira segituan sih. I see. Jadi untuk kayak standar SAT atau IELTS-nya itu bisa dicek sendiri gitu ya ke website kampus yang dituju, Kak Raffi ya. Ya. Oke deh kalau kayak gitu. Nah, mungkin nyambung ke pertanyaan aku gitu ya. Mari kita lanjut ke sesi berikutnya teman-teman semua, yaitu sesi tanya jawab. Nah, ini aku lihat beberapa ada yang udah raise hand nih. Kalau misalnya ada yang mau via chat juga boleh ya. Mungkin aku mau coba kasih panggung ke Haris Maulana Saputra. Kak Haris, silakan unmute. Selamat malam semuanya. Apakah Malam suara nih. saya ada? Oh ya, Iya, oke. bertemu. Sebetulnya saya ingin menanyakan dulu ya terkait ini yang saya tahu banyak sekali panduan kayak masuk ke universitas top di Jepang itu fokusnya dengan jalur SMA umum. Sementara kalau untuk siswa SMK dengan latar belakang yang teknikal dan vokasi, Ya. contoh seperti saya berada di Rekayasa Prakelunak atau RPL. Apakah portofolio kayak berupa project itu bisa memiliki nilai tawar yang sama atau dan komite Jepang yang kita bahas sebelumnya dibandingkan sertifikat Olimpiade akademik atau mungkin sama saja. Nah, lalu setelah itu setelah itu saya bahas lagi untuk terkait gimana caranya mengemas yang kita bahas terkait teknik tadi ini atau yang mengandung hal yang teknik itu ke dalam suatu esai gitu. Oke. Mungkin saya jawab pertanyaan pertama dulu ya. Sebentar. Jadi ya untuk SMK ini berdasarkan observasi saya aja ya dari teman-teman saya juga yang mungkin latar belakangnya saya sama SMP juga. Jadi untuk yang SMK sejauh ini yang pernah saya lihat tuh mereka lewat jalur ini biasanya dari Max Scholarship. Jadi teman saya tuh ada yang dia kebetulan di SMK juga di Bogor. Terus dia lewat jalur Max untuk yang jalur D3 gitu jadinya. Jadi di kosnya itu ya D3 gitu. Jadi mereka sekolah vokasi gitu, semacam vokasi. Di D3 terus ya jadi selama kalau misalkan lolos ini ujian tertulisnya Max terus lolos di interviewnya juga harusnya bisa. Kalau misalkan mau di yang ini English Talk Programs itu kan nggak apa asalkan memenuhi persyaratan yang ini SAT sama TOEFL IELTS itu harusnya nggak apa nggak masalah. Cuman kebanyakan yang saya lihat itu ya yang latar belakangnya SMK itu lebih ke ini lewat jalur Max gitu scholarship. Ya itu sih. Untuk pertanyaan kedua tuh apa ya? Saya agak lupa juga, maaf itu tadi yang pertanyaan kedua. Kak Haris, apakah terjawab pertanyaannya, Kak? Ya, untuk ini saya sudah terjawab dan mungkin saya juga mendapatkan sedikit gambaran terkait untuk ke depan gimana. Tapi saya ingin bertanya sedikit lagi untuk pertanyaannya. Iya. Nah, karena karena tadi itu ya kita kan membangun portofolio dan segala macam tadi itu ya. Nah, kebetulan banget
saya juga membangun saya punya beberapa portofolio dengan beberapa instansi sekolah dan beberapa dan salah satu PT perusahaan agribisnis di Jakarta. Dan yang kebetulan juga saya juga pernah portofolio untuk membangun suatu organisasi digital yang sekarang saya sedang bangun sekarang. Nah, apakah dengan penggunaan itu tadi itu bisa dijadikan sebagai portofolio juga? Karena yang saya khawatirkan adalah ketika nanti kita tidak dapat mengemas portofolio itu dengan efektif gitu ya. Dikhawatirkannya itu memiliki kesan pamer atau semacam ya. Gitu. Gimana? Ya, gimana ya? Uh, Sebenarnya bisa-bisa aja. Jadi mungkin yang maksudnya sama. Jadi kayak kita kan harus nulis motivation letter. Kenapa kita mau apply ke jurusan ini sama universitas ini. Terus kita juga harus yang namanya nge-backup, maksudnya nge-backup dari pengalaman kita. Misalkan, maaf ini pengalaman saya itu saya dari background fisika, makanya saya ngambil jurusan fisika ini. Mungkin kalau sekolah vokasi atau SMK gitu mau ngambil jurusan teknik atau apa, karena saya punya pengalaman ini, maka saya mempunyai terus di bidang ini, makanya saya ingin apply ke jurusan ini gitu. Itu bisa harusnya. Jadi dibungkus sedemikian apa gitu, biar kayak ada ceritanya gitu sih. Kenapa saya mau apply ke jurusan ini. Gitu. Itu harusnya nggak masalah sih. Terus yang kedua yang tadi yang saya sempat jelasin juga, kalau ini tadi, kalau mending apply sih kalau bisa. Soalnya saya tadi nggak kepikiran buat apply ke luar negeri, alhamdulillah ternyata keterima juga ke beberapa universitas. Ya mungkin itu aja dari saya. Terjawab. Oke, Kak Raffi, terima kasih. Mungkin aku mau geser ke kolom chat sekarang kali ya, Kak ya. Nah, ini ada Luna Anastasia bertanya nih, Kak, dan menurut aku tuh menarik banget dan mungkin banyak dari peserta malam ini tuh pengen tahu juga gitu ya. Jadi, apakah universitas di Jepang itu kayak kasih dukungan buat cari kerja di Jepang kah, Kak? Setelah lulus, kayak apakah alumni univ di sana tuh yang banyak universitas student itu juga bantu kayak kasih lowongan atau kayak gimana tuh, Kak? Kayak after kampus mungkin gimana gitu ya? Di Jepang tuh, apakah kesempatan buat cari kerja di sana luas atau khusus untuk di Jepang, untuk warga Jepang aja atau kayak gimana tuh, Kak? Ya, jadi untuk career support tuh ada ya, siap universitas. Harusnya ada. Cuman kebetulan untuk universitas saya sendiri tuh ada career support tuh. Jadi mereka ngasih support sendiri untuk ngasih informasinya dan seminar-seminar juga tentang untuk cari pekerjaan itu di Jepang. Dan untuk peluang juga sama sih harusnya, asalkan mereka mempunyai kefasihan bahasa Jepang yang bagus, atau mungkin bahkan teman saya yang belum terlalu fasih gitu bahasa Jepangnya, mereka apply ke pekerjaannya tuh ke perusahaan multinasional atau internasional gitu sih biasanya. Jadi itu, tapi kalau misalkan jaringan alumni itu ada, cuman mungkin nggak se-ekstensif di Indonesia ya. Mungkin kalau di Indonesia tuh banyak banget alumni yang ngasih tawaran lowongan gitu pekerjaan. Cuman kalau sini lebih kayak yang tadi sih, yang career support langsung dari universitasnya gitu. Ya, jadi gitu mungkin terjawab. Oke, Kak Raffi, itu pertanyaan dari Luna. Mungkin teman-teman semua, mohon maaf sekali kalau sesi pertanyaannya itu kita tutup dulu gitu ya, karena sudah masuk ke sesi lainnya. Dan tidak perlu khawatir karena untuk
webinar pada malam hari ini itu sudah direcord, jadi nanti teman-teman akan dapat akses ke rekamannya kalau misalnya mau belajar ulang lagi, dan juga nanti untuk presentasi atau PPT yang dari Kak Raffi akan kami coba bantu share ke grup gitu ya. Jadi untuk riset mengenai atau mungkin mau kulik-kulik lagi nih teman-teman, nggak usah atau nggak perlu berhenti dari malam ini aja, cuman teman-teman bisa lagi riset sendiri seperti itu ya dengan informasi yang sudah teman-teman dapatkan di malam hari ini. Nah, seperti itu. Nah, mungkin setelah kita berangkat dari sesi tanya jawab, tadi Kak Raffi sempat bilang kalau misalnya kalau bangun portofolio itu tuh juga gak kalah penting gitu ya sama pembuatan esai dan juga untuk nilai gitu ya. Nah, mungkin aku mau ngenalin teman-teman semua sama program Style nih yang sebenarnya ngebantu banget terkait pembangunan atau build up portofolio gitu ya, biar memperbesar kesempatan teman-teman semua keterima di kampus top dunia seperti itu. Jadi tanpa berlama-lama aja teman-teman, aku mau perkenalkan teman-teman semua kepada rekan aku yang namanya Stella, dan dia akan memperkenalkan program EduTrip Style. Silakan Stella. Oke. Halo semuanya, kenalin semuanya, aku Stella. Di sini aku jadi representasinya Style. Tadi udah sempat di speak tipis-tipis ya terkait Style itu sendiri apa. Mungkin dari teman-teman di sini udah tahu Style, cuman terkait programnya ada yang bingung kali ya. Jadi mungkin secara garis besarnya untuk Style ini sendiri kita adalah program EduTrip Internasional atau bahasa mungkin yang sering disampaikan di familiar oleh teman-teman atau ayah bunda di sekolah-sekolah itu study tour. Jadi di sini Style ini bakal ngerasain jadi mahasiswa sebelum kamu kuliah di kampus impian kalian gitu. Jadi nanti di sana kamu akan coba tahu environment-nya kampus top dunia kayak gimana, kemudian di beberapa negara juga sebelum kamu benar-benar in touch atau apply di kampus yang mau kalian tuju. Nah, tadi udah sempat di-spill ya, kayak beberapa dari Kak Raffi sendiri, study in Jepang tuh kayak gimana ya as a student kayak gitu. Nah, di sini kalian bisa ngerasain itu tanpa harus benar-benar apply untuk jadi mahasiswanya. Karena di sini kita kemas programnya literally mirip seperti student yang ada di Jepang gitu. Jadi kalian dapat teman baru juga karena di sini udah ada 400 lebih peserta yang kita berangkatin dan udah 30 lebih batch yang juga yang berangkat gitu. Dan kita rata-rata juga udah di 7+ negara, di mana salah satunya Jepang, kita udah sampai batch ke-10. Di sini beberapa juga ada di Singapura, kemudian China, Korea, sama di Eropa gitu. Nah, tadi sempat di-spill juga terkait portofolio. Nah, Style ini masuk sebagai penambah dokumen resmi pendukung kalian untuk daftar beasiswa di luar negeri nih guys, kayak atau apply di kampus. Tadi sempat di-mention juga sama Kak Raffi, motivation letter itu juga salah satu penting. Apa yang harus kalian bawa dari segi pengalaman? Mungkin tadi teman-teman ada sempat udah spill kayak pengalaman aku ini A, B, C, D, E. Tapi dari sekian pengalaman itu, apa yang harus kalian bawa supaya align sama yang kalian mau tuju gitu, dari mungkin jurusannya, kemudian kampusnya tersendiri gitu. Nah, Style dengan spesifik ada negaranya, jadi kalian udah kebayang apa yang harus kalian bawa. Dan di sini juga bakal jadi tambahan poin keaktifan siswa atau hingga mahasiswa kalian sendiri di kampus, baik di kampus atau sekolah gitu. Terus jadi nilai plus juga di CV, resume atau portfolio kalian untuk kemas gimana cara pengalaman internasional ini gitu. Dan nggak banyak juga ya, beberapa di peserta kita juga nge-apply SNBP sama SNBT dari sertifikat kita sendiri gitu, sebagai penunjang juga ya keaktifan mereka, oh ternyata mereka punya pengalaman nih dari skala internasional gitu. Nah, di sini salah satu alumni kita, Clifford, dia mendapatkan Garuda Scholarship dapat di University of Toronto
sebenarnya dia banyak banget dapat uni, salah satunya juga NUS, tapi dia akhirnya memilih untuk Uni of Toronto. Dan di sini dia bercerita, kan kita suka ngobrol gitu ya, kayak oh ternyata dia tuh merasa kalau business plan competition dan workshopnya itu waktu di Singapura benar-benar ngasih real experience atau pengalaman yang bisa menguatkan portfolio dia untuk study abroad essay dia, bahkan motivation letter dia gitu. Nah, mungkin teman-teman tadi sempat spill ya kayak oh style itu banyak banget ya negaranya. Nah, kita khususkan untuk ceritain tentang Jepang itu sendiri, dan ini akan berangkat di Agustus. Bentar lagi ya, 1 bulan, mungkin 2 bulan kemudian, di akhir Agustus masih rentang sekolah, dan itu ada long weekend-nya di 25, jadi adik-adik ataupun ayah bunda yang pengen anaknya coba experience baru, unik di kampus-kampus top yang ada di Jepang. Kita ke Keio University, IST, sama U-Tokyo. Di situ kalian bisa belajar tentang teknologi. Pas banget nih, tadi Kak Raffi juga sempat jelasin tentang teknologi ya, gitu. Dimana Jepang emang terkenal teknologi, sehingga setahu sendiri ini ngajak kalian untuk coba workshop machine learning sama AI langsung di University of Tokyo. Dan di sini kalian bakal lihat gitu ya, kayak lab-nya kayak gimana, pembuatan teknologi kayak gimana. Jadi buat adik-adik mahasiswa atau SMK itu cocok banget buat melihat nih gimana kampus top yang ada di dunia itu cara bekerja atau cara belajarnya kayak gimana gitu. Dan di sini selain dari belajar, kalian juga bakal jalan-jalan nih, explore Tokyo. Gitu. Kapan lagi ekspor Tokyo ya bersama teman-teman baru, terus main-main ke sana ke sini gitu. Bahkan ada yang kayak beli-beli apa namanya kayak figur-figuran, itu banyak banget gitu. Nah, kita ada special promo webinar di mana harganya kita jadi 34,9 juta plus ada ekstra diskon 1 juta flat tanpa up to ataupun tanpa hingga ya. Jadi udah flat di 1 juta, jadi totalnya 33 juta untuk teman-teman atau ayah bunda yang mau mendaftar. Dan ini bisa DP karena harga ini sudah termasuk tiket flight, PP dari Jakarta sampai Tokyo, kemudian akomodasi hotel, kita pakai hotel dengan 1 kamar berdua ya. Jadi nanti juga sertifikat internasional, kemudian ada meals juga dari makan pagi, siang, dan malam. Kemudian tour leader profesional juga, nanti di sana ada tour guide dari Jepangnya langsung gitu, yang bisa berbahasa Indonesia. Terus tenang aja ya dan bunda, di sini kita include juga travel insurance-nya. Jadi gak menutup kemungkinan kayak keselamatan kita juga cover ya gitu. Terus workshop sama local trend ya, mengikuti menggunakan kereta yang ada di sana. Jadi kayak literally kayak kita kemas program ini kayak gimana ya, kehidupan mandiri, kehidupan yang sebenarnya kayak harus kita eksplor sebelum jadi mahasiswa di sana kayak gitu. Dan experience ini gak bakal dapet dimanapun kalau nggak di style kayak gitu. Karena ini eksklusif banget ya guys, bisa visit ke kampusnya sampai ke kelas-kelasnya gitu. Nah, untuk yang mau ambil promo ini bisa scan langsung ya di sini. Nanti aku coba kirim juga di grup kita yang ada di webinar. Jadi kalau mau screenshot juga bisa sekarang atau langsung scan ya di barcode di bawah ini gitu. Oke, dari aku gitu aja. Kalau ada yang tertarik bisa langsung scan dan nikmati beberapa konsultasi yang ada bersama Jessica ya gitu. Oke, dari aku gitu aja. Aku balikin ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Stella. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya emang ada mimpi nih buat kuliah di luar negeri, especially di Jepang gitu ya, cuman kayak masih takut kayak gimana nih adaptasinya gitu, karena kan emang ngerantau tinggal sendiri gitu ya. Kamu bisa banget jajal dulu seminggu di sana dengan ikut program style, karena di sana kan bisa imersif banget gitu, karena kamu kan visit kampus-kampus, terus juga akan bersosialisasi sama orang Jepang di sana kayak gitu. Jadi kurang lebih kayak feel the water in dulu gitu loh sebelum benar-benar ngerantau di Jepang pas kuliah nanti.
Oke semuanya, nggak kerasa kita udah berada di ujung acara gitu ya. Aku mewakili teman-teman dari STYL mengucapkan terima kasih banyak nih ke Kak Raffi sebagai narasumber webinar kita malam hari ini. Juga tidak lupa kepada seluruh peserta yang udah hadir dan berpartisipasi aktif banget di webinar kita gitu ya di sesi kedua ini. Semoga ilmu dan insight yang diperoleh jadi bekal dan manfaat gitu ya buat journey abroad teman-teman semua. Dan jangan lupa nanti akan ada kiriman link rekaman ini ataupun kiriman PPT deck dari Kak Raffi ya. Jadi teman-teman bisa melakukan riset lebih dalam lagi bagaimana caranya lanjut kuliah ke Jepang. Seperti itu teman-teman, saya Ocha atau Karisa selaku host yang bertugas malam hari ini izin pamit undur diri. Selamat malam dan tetap semangat semuanya. Bye-bye. Silakan live room ya. Masih ke